Tiga turis dari Jerman, Emma, Jack, dan Liam, tiba di kaki Gunung Rinjani dengan semangat tinggi. Mereka sudah lama mendengar keindahan gunung ini dan memutuskan untuk menjadikannya puncak penutup perjalanan mereka di Asia Tenggara. Mereka menyewa seorang pemandu lokal bernama Pak Arif untuk memandu pendakian mereka. Pak Arif, pria berusia 50 dengan pengalaman bertahun-tahun, mengingatkan mereka untuk menghormati gunung. Rinjani bukan gunung biasa, katanya sambil menyalakan rokok. Ada aturan yang harus kalian ikuti. Jika tidak, hal buruk bisa terjadi. Emma tertawa kecil, menganggap peringatan itu hanya cerita rakyat. Kami cuma ingin mendaki dan menikmati pemandangan, Pak. Jangan khawatir, katanya sambil tersenyum. Jack dan Liam mengangguk, ikut meremehkan peringatan tersebut. Pendakian dimulai dengan suasana cerah. Namun, saat mereka memasuki hutan lebat di kaki gunung, suasana perlahan berubah. Hawa dingin yang aneh menyelimuti, dan suara burung yang sebelumnya ramai tiba-tiba menghilang. Liam, yang berjalan paling belakang, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari antara pepohonan. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Ia menggelengkan kepala, mencoba menghilangkan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di sebuah area terbuka dengan pemandangan yang luar biasa. Jack, yang gemar mengambil foto, langsung mengeluarkan drone-nya untuk merekam pemandangan. Namun, saat drone itu terbang mendekati tebing, sinyalnya tiba-tiba hilang. Jack panik dan memutuskan untuk berjalan ke arah tebing untuk mencoba mencari perangkatnya. Pak Arif segera menghentikannya. Jangan terlalu dekat ke tebing itu. Jack mengabaikan peringatan itu, berkata dengan santai, "Ini cuma tebing, Pak. Saya bisa menjaga diri." Ia melangkah lebih jauh hingga ujung tebing, dan tiba-tiba kakinya terpeleset. Emma dan Liam berlari ke arah tebing dengan panik, sementara Pak Arif hanya berdiri di belakang, wajahnya tegang. "Sudah kubilang, jangan bermain-main di tempat ini," katanya dengan suara rendah. Emma menangis histeris, mencoba memanggil nama Jack, tetapi tidak ada jawaban. Liam, yang masih terkejut, mencoba melihat ke jurang, tapi kabut tebal mulai menyelimuti, menutupi pandangan mereka. "Sekarang kita harus kembali. Tempat ini berbahaya," kata Pak Arif dengan nada tegas. Namun, Emma bersikeras untuk tetap tinggal dan mencari Jack. Ia tak peduli dengan peringatan Pak Arif, bahkan menuduhnya tidak peduli dengan keselamatan Jack. Saat mereka berdebat, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat suara gemerisik di pepohonan terdengar seperti bisikan. Emma merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Bayangan itu menyerupai Jack, tetapi matanya kosong dan kulitnya pucat. Emma berteriak, tetapi Liam dan Pak Arif tidak melihat apapun. "Ada sesuatu di sana. Aku melihat Jack," kata Emma dengan suara panik. Pak Arif menarik Emma menjauh dari tebing. "Itu bukan Jack," katanya dengan tegas. "Kita harus pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara retakan tanah terdengar dari arah tebing. Dalam sekejap, ia tergelincir dan jatuh ke jurang yang sama. Emma hanya bisa menjerit saat tubuh Liam menghilang di balik kabut. Pak Arif memegang tangan Emma dengan erat, matanya menunjukkan ketakutan yang nyata. "Kita tidak bisa melawan mereka. Kita harus pergi sekarang," katanya dengan nada putus asa. Pak Arif terus menarik Emma menjauh dari tebing, meskipun Emma mencoba melawan. "Liam, aku nggak bisa meninggalkan Liam," teriak Emma sambil menangis histeris. Saat mereka bergerak menjauh, suara bisikan dari arah tebing semakin keras. "Kami butuh bantuanmu." Emma berhenti, merasa bingung dan terguncang. Ia memandangi jurang yang diselimuti kabut tebal, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Namun, sebelum ia bisa melangkah kembali, Pak Arif menepuk pundaknya dengan keras. "Jangan dengarkan, itu bukan mereka, itu penghuni gunung ini." Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil kembali ke jalur pendakian utama. Namun, suasana di hutan itu terasa semakin mencekam. Udara menjadi lebih dingin, dan bayangan pepohonan terlihat seperti sosok-sosok yang mengintai di kegelapan. Pak Arif, yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. Ia melirik sekeliling dengan tatapan waspada, seolah-olah mengantisipasi sesuatu yang buruk akan terjadi. "Kita harus bergerak cepat. Gunung ini tidak akan melepaskan kita dengan mudah setelah apa yang terjadi tadi," katanya sambil mempercepat langkahnya. Emma, yang masih dalam keadaan syok, mengikuti Pak Arif tanpa banyak bicara. Namun,
Langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Ia menunduk dan melihat jejak kakinya sendiri yang tampak lebih dalam di tanah. Seolah-olah tanah itu berusaha menariknya ke bawah. Ia menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. "Pak Arif, apakah Anda mendengar itu?" tanya Emma dengan suara gemetar. Pak Arif berhenti, matanya menyipit. "Kita tidak sendirian," katanya perlahan. Ia mengeluarkan sebuah pisau kecil dari tasnya dan memegangnya erat. "Apapun yang terjadi, jangan berhenti berjalan. Kalau kamu melihat sesuatu, jangan menoleh." Emma mulai panik, tapi ia mencoba mengikuti arahan Pak Arif. Mereka terus berjalan dengan langkah cepat, sementara suara langkah kaki di belakang mereka semakin jelas. Kali ini, suara itu terdengar seperti beberapa orang, tapi langkahnya tidak beraturan, seperti seseorang yang menyeret kakinya. "Emma," suara pelan terdengar di telinga Emma, membuatnya tersentak. Ia tahu suara itu suara Liam, tapi ia ingat peringatan Pak Arif dan berusaha untuk tidak menoleh. Dengan perlahan, ia menoleh ke belakang. Di sana, ia melihat sosok Liam berdiri dalam kegelapan, tubuhnya penuh luka, dan wajahnya tampak kosong. Liam mengulurkan tangan, seolah memintanya untuk mendekat. "Emma, tolong aku tersesat." Emma hampir melangkah mendekati sosok itu, tapi Pak Arif dengan cepat menarik tangannya. "Itu bukan Liam, jangan tertipu," teriak. Pak Arif mengangkat pisau kecilnya, dan sosok Liam itu perlahan menghilang, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Emma jatuh berlutut, terisak-isak. Apa yang mereka mau? Gunung ini punya aturan. Ketika aturan itu dilanggar, penghuni di sini akan mengambil apa yang mereka anggap sebagai milik mereka. Pak Arif membantu Emma berdiri dan mendorongnya untuk terus berjalan. Mereka akhirnya keluar dari hutan lebat dan tiba di area perkemahan kecil. Namun, suasana di sana terasa aneh. Tenda-tenda terlihat kosong, seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Emma mendekati salah satu tenda, berharap menemukan bantuan. Tapi saat ia membuka pintu tenda, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Foto dirinya, Jack dan Liam, terpajang di dalam tenda, meskipun mereka tidak pernah membawa atau mencetak foto itu. "Ini perangkap," katanya sambil mempercepat langkahnya. Emma, yang masih gemetar karena melihat foto-foto aneh itu, mengikuti tanpa banyak bicara. Ketika mereka meninggalkan area perkemahan, suasana semakin sunyi. Bahkan suara alam seperti hembusan angin dan gesekan daun tidak terdengar lagi. Seolah-olah mereka memasuki dunia lain yang benar-benar terputus dari kenyataan. Emma mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat. Ia merasa seperti ada seseorang yang berjalan sangat dekat di belakangnya. Tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Pak Arif menyadari kepanikan Emma dan berkata dengan tegas, "Jangan fokus pada apa yang kamu rasakan. Fokus saja pada langkahmu. Kita harus sampai ke tempat aman sebelum matahari terbenam." Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika sebuah bayangan besar muncul di tengah jalur. Bayangan itu tampak seperti manusia, tetapi ukurannya jauh lebih besar, dengan bentuk tubuh yang tidak sepenuhnya normal. Pak Arif langsung berdiri di depan Emma, melindunginya. "Ini dia, penguasa tempat ini," bisik Pak Arif dengan suara bergetar. Ia mengambil segenggam garam dari kantongnya dan melemparkannya ke tanah. "Kami hanya ingin pergi. Kami tidak bermaksud mengganggu," katanya dengan nada memohon. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, hampir menusuk kulit. Emma mulai merasa pusing, seolah-olah oksigen di tempat itu tiba-tiba menghilang. Namun, saat bayangan itu mulai mendekat, suara gemuruh dari dalam hutan membuatnya berhenti. Sosok bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Pak Arif menarik napas lega, tetapi wajahnya tetap serius. "Kita harus lebih cepat." Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh jalur yang mereka lalui. Seolah-olah mereka berjalan dalam lingkaran, melewati tempat yang sama berulang kali. Emma mulai panik. "Kita tersesat, kita tidak akan pernah keluar dari sini." Pak Arif mencoba menenangkan Emma, tetapi ia sendiri mulai terlihat ragu. Ia menutup matanya, seperti mencoba berkonsentrasi. "Mereka sedang bermain dengan kita," katanya akhirnya. "Ini bukan jalur yang sebenarnya. Kita harus melawan." Setelah itu, ia mengambil kalung dari lehernya, sebuah benda kecil yang tampak seperti jimat, dan menggenggamnya erat. "Emma,
pegang ini." Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan terdengar dari dalam hutan. Emma menoleh dan melihat Jack dan Liam berdiri di kejauhan. Tubuh mereka masih penuh luka, tetapi wajah mereka tersenyum dingin. Mereka melambaikan tangan, memanggilnya. "Emma, ayo ke sini. Kami menemukan jalan keluar," teriak mereka serempak. Suara mereka terdengar aneh, seperti bukan milik manusia. Emma hampir melangkah mendekati mereka, tetapi jimat di tangannya mulai terasa panas, membuatnya tersadar. Itu bukan mereka. Tubuh mereka berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan wajah yang hancur dan mata kosong. Pak Arif segera menaburkan garam di tanah di depan mereka, menciptakan garis pelindung. Makhluk-makhluk itu berhenti, menatap mereka dengan ekspresi marah, lalu menghilang begitu saja. Namun, keheningan yang mengikuti terasa jauh lebih menakutkan. Pak Arif terlihat lega. "Ini jalur yang benar. Kita hampir sampai," katanya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari belakang mereka. Pak Arif berhenti dan memandang Emma. "Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, kita akan lari sekuat tenaga." Mereka mulai berlari. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, diiringi dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Emma berusaha keras untuk tidak menoleh, meskipun rasa ingin tahu dan ketakutan hampir membuatnya menyerah. Mereka akhirnya melihat cahaya di ujung jalur. Dengan sisa tenaga, mereka berlari menuju cahaya itu. Ketika mereka berhasil keluar dari hutan, suara langkah kaki itu tiba berhenti. Mereka berdiri di padang rumput terbuka, dengan langit senja yang mulai terlihat. Emma dan Pak Arif beristirahat di padang rumput terbuka. Untuk pertama kalinya sejak kejadian mengerikan itu dimulai, Emma merasa sedikit aman. Namun, Pak Arif tetap berjaga. Tatapannya tidak pernah lepas dari hutan di belakang mereka. "Kita harus turun gunung sebelum gelap sepenuhnya," katanya. "Gunung ini masih belum mau melepaskan kita sepenuhnya." Emma mengangguk lemah, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Mereka mulai berjalan menuju jalur turun. Suasana perlahan kembali terasa normal. Namun, saat mereka melangkah semakin jauh dari hutan, Emma merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi ketika ia menyentuh lehernya, "Pak Arif, jimatnya hilang!" teriak Emma panik. "Ini tidak bagus. Jimat itu adalah perlindungan kita," katanya. Tanpa banyak pilihan, mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah tergesa-gesa. Namun, udara di sekitar mereka kembali berubah. Di tengah kabut itu, Emma mendengar suara familiar. "Emma, kau tidak bisa pergi begitu saja." Suara itu jelas suara Jack, tetapi terdengar lebih seram, lebih gelap. Pak Arif langsung meraih tangan Emma. "Jangan dengarkan." "Ayo, Sat." Namun, kabut semakin tebal, dan jalan di depan mereka tampak tidak jelas. Tiba-tiba, sosok Jack dan Liam muncul lagi, kali ini di tengah jalur. Wajah mereka yang kosong kini diwarnai dengan senyum jahat. "Kalian tidak akan pergi begitu saja. Salah satu dari kalian harus tetap di sini," kata Liam. Suaranya dalam dan menggema. Pak Arif menghadap mereka, mencoba melindungi Emma. "Kalian sudah mengambil cukup banyak. Biarkan kami pergi," teriaknya. Tapi Jack hanya tertawa dingin. "Kami tidak butuh banyak. 1 jiwa lagi. Itu saja." Ketika makhluk-makhluk itu mulai mendekat, Pak Arif mengambil langkah berani. Ia mengangkat tangannya, berkata dengan suara keras, "Ambil aku, jangan ganggu dia." Sosok Jack dan Liam berhenti. "Kau menawarkan dirimu?" "Hah, menarik," jawab mereka serempak. Pak Arif menoleh ke Emma dan berkata, "Lari." Emma menongges, menolak untuk meninggalkan Pak Arif, tetapi ia tidak diberi pilihan. "Ini satu-satunya cara. Jangan sia-siakan hidupmu," katanya dengan nada penuh keikhlasan. Dengan berat hati, Emma berlari secepat mungkin, meninggalkan Pak Arif di belakang. Akhirnya, ia berhasil sampai di pos pendakian utama, di mana beberapa pendaki lain menemukannya dalam keadaan syok.